didik LKPD Fisika. Saya Noviana Sinta Agustina dan teman saya Rizka Juwita Triana. Saya Melamelia. Saya Sasa Fitri Octavia. Saya Cindy. Rumusan masalah, mengapa paku yang dililitkan kawat dan dihubungkan dengan baterai bisa menghantarkan medan listrik dan magnet? Ini merupakan hipotesis kami. Jika kawat dialiri listrik atau baterai, paku berubah menjadi magnet. Namun, jika arus listrik pada kawat dihentikan, maka sifat kemagnetan paku hilang. Bahan dengan sifat magnetik, sementara seperti ini disebut bahan paramagnetik. Hukum Biot-Savart. Kekuatan dan arah dari medan magnetik di sekitar arus listrik dinyatakan dengan pembesaran induksi magnetik atau lambang B. Induksi magnetik memiliki beberapa nama lain, yaitu rapat flux magnetik, kuat medan magnetik, atau intensitas medan magnetik. Induksi magnetik termasuk besaran vektor. Ilmuwan yang pertama kali menyelidiki dasar induksi magnetik yang ditimbulkan oleh pengantar berarus adalah Biot dan Savart. Kedua ilmuwan ini menemukan bahwa besar induksi magnetik di sekitar pengantar berarus. Yang pertama, sebanding dengan kuat arus listrik. Yang kedua, berbanding terbalik dengan jarak suatu titik tertentu ke penghantar. Dan yang terakhir, berbanding lurus dengan banyak lilitan. Secara matematis, persamaan Biot-Savart pada kumparan dapat dituliskan sebagai 1. Induksi magnetik di sekitaran penghantar lurus berarus. B sama dengan μ0 I per 2V kali A. 2. Induksi magnet pada sumbu penghantar melingkar. B sama dengan μ0 dikali I dikali N per 2A. Dengan keterangan B sama dengan medan magnet atau induksi magnetik. I sama dengan kuat arus, A sama dengan jarak titik tertentu ke kawat penghantar, dan N sama dengan banyak lilitan. Kegiatan 1. Lilitkan kawat pada paku sebanyak 40 lilitan, kemudian hubungkan dengan 3 baterai. B. Letakkan paku kecil atau klip kertas di atas meja dengan jarak 1 cm dari kawat. Hitunglah jumlah klip kertas yang menempel dan catat di tabel. Lakukan langkah B untuk jarak paku kecil atau klip kertas dari kawat 0,3 cm atau 0,4 cm dan 0,5 cm. Taburkan klip kertas di atas meja dan dekatkan ujung paku dengan paku kecil klip kertas tersebut. Hitunglah jumlah paku kecil klip kertas yang menempel dan catat di tabel. Lakukan langkah D tetapi dengan dua baterai. Lakukan langkah D tetapi dengan 1-2 baterai. Lilitkan kawat pada paku dengan 40 lilitan, kemudian hubungkan dengan 3 baterai. Dekatkan ujung lilitan dengan paku kecil atau klip kertas dan catat hasil pada tabel. Lakukan langkah G dengan 30 lilitan. Lakukan langkah G dengan 20 lilitan. Dari hasil percobaan, di data hasil pengamatan hubungan jarak dengan kuat medan magnet, jumlah baterainya 3, maka jarak klip ke kawatnya adalah 1 cm, jumlah klip yang menempel adalah 3. Jumlah baterai 3, jarak klip ke kawat 0,5, jumlah klip yang menempel 2 jarum 1 klip. Jumlah baterainya 3, jarak klip ke kawat 0 cm, jumlah klip yang menempel adalah 3 jarum 1 klip. Lalu data hasil pengamatan pengaruh kuat arus terhadap kuat medan magnet. Jika jumlah baterai 3, maka jumlah klip yang menempel adalah 6 jarum 2 klip. Jumlah baterai 2 yang menempel adalah 4 jarum 1 klip, dan jumlah baterai 1 yang menempel adalah 5 jarum. Data percobaan dengan kuat arus tetap dan jumlah lilitannya berubah. Jika jumlah lilitan 40, maka klip yang menempel adalah 7. Jika jumlah lilitan 30, maka yang menempel adalah 5. Jika jumlah lilitan 20, maka yang menempel adalah 4. Bagaimana kecenderungan hubungan antara jarak klip dengan kuat medan magnet? Semakin kecil arus medan, maka semakin sedikit pula klip yang menempel.
2. Bagaimana kecenderungan hubungan antara kuat arus dengan kuat medan magnet? Semakin besar medan magnet, semakin besar kuat arus, dan sebaliknya, semakin kecil medan magnet, maka semakin kecil pula kuat arus. 3. Bagaimana hubungan antara jumlah lilitan dengan kuat medan magnet? Semakin banyak jumlah lilitan, maka akan semakin besar juga kuat medan magnetnya. Dari data tabel 1, 2, dan 3, faktor apa aja yang mempengaruhi besarnya kuat medan magnet? Yang pertama ada jarak, lalu kuat arus, dan jumlah lilitan. Tuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi kuat medan magnet tersebut dalam bentuk persamaan matematis, yaitu B sama dengan μ0 dikali I per 2Pi dikali A. Tuliskan suatu contoh aplikasi kuat medan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah kompas, alat pengangkut besi tua, ujung gunting dan obeng, dan dinamo sepeda. Lalu berdasarkan data collection dan data processing yang telah dikerjakan, bandingkan jawaban siswa yang ada pada hipotesis awal dengan hipotesis setelah mengerjakan soal pada data processing. Jawabannya adalah sesuai, di mana saat kawat dialiri listrik, maka paku dapat menarik benda-benda kecil dari logam dan saat sudah tidak dialiri listrik, maka paku tersebut tidak dapat menarik lagi. Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis dan data collection setelah kegiatan yang dilakukan pada LKPD, kesimpulannya adalah membuat magnet juga bisa dengan cara mengalirkan arus listrik ke benda magnetis. Arus listrik ini akan menimbulkan medan magnet. Magnet yang terbentuk karena dialiri arus listrik disebut elektromagnetik. Sifat kemagnetan benda yang dialiri arus listrik berlangsung sementara. Sekian dari kami. Wassalamualaikum